Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan orang-orang yang enggan untuk mensyukuri nikmat Allah, maka Allah ancam dengan adab yang pedih. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika seandainya kalian ingkari, tidak kalian syukuri, maka sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal pertemuan ini pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari yang telah memberikan dukungan untuk terlaksananya acara ini. Kita doakan semoga Bapak Wali Nagari kita dan perangkatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan rahmat-Nya di dalam mengemban amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kita kepada mereka. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak panitia dan para donatur yang telah saling berpangku tangan, yang telah saling berjabat tangan, bekerja sama untuk terlaksananya acara ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di awal pertemuan ini juga kami ingin mengingatkan kepada setiap peserta bahwa hendaknya setiap kita yang menghadiri pertemuan ini, daurah ilmiah ini, berusaha untuk meluruskan niatnya. Berusaha untuk meluruskan niatnya, di mana dia datang ke majelis ilmu ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, ataupun berapa lama pun kita meluangkan waktu untuk belajar, menuntut ilmu agama, namun jika semua itu kita lakukan tanpa didasari oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, diharapkan kepada setiap kita yang mendatangi, yang menghadiri daurah ini, hendaknya setiap kita memiliki target dari dia mengikuti daurah ini. Karena daurah ini kita adakan tidak hanya sebatas untuk menambah wawasan keilmuan kita saja, akan tetapi daurah ini kita adakan untuk menjadikan kita mampu nanti menyelenggarakan jenazah saudara kita, ya. Sehingga selesai dari daurah ini, jika seandainya ada saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita yang meninggal dunia, kita sudah mampu untuk menyelenggarakannya. Ini targetnya, ya. Tidak ada lagi nanti istilahnya yang lain lah, tidak pandai yang bodoh, ya. Selesai dari daurah ini, dia telah mampu untuk menyelenggarakan jenazah saudaranya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seandainya dia masih belum mampu, maka kita katakan Anda belum sukses menghadiri daurah ini. KKM-nya masih di bawah standar. Masih di bawah standar. Harus ada remedialnya. Kalau tidak naik kelas. Ya. Baik, maka benar-benar sebagaimana pesan dari Bapak Wali Nagari kita tadi, benar-benar diharapkan kepada setiap kita untuk
komitmen dengan kajian kita ini, dengan daurah ilmiah ini, ya, berusaha untuk mengikutinya dari awal sampai akhir. Kemudian terlebih daripada itu, daurah yang kita adakan ini adalah penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Barangkali dari sisi tata cara, dari sisi pelaksanaan, akan kita temukan sedikit perbedaan dengan apa yang biasa dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Maka setiap kita pun juga harus mampu untuk menyampaikan, menjelaskan kepada masyarakat kita nanti penjelasan yang tidak menimbulkan kontroversi, penjelasan yang memuaskan, yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Ya. Kalau seandainya tidak, maka tak tertutup nanti kemungkinan akan terjadi perseteruan yang keras ketika kita ikut menyelenggarakan jenazah. Maka ini butuh penjelasan yang jelas, yang tidak lagi memunculkan keraguan atau tidak lagi bisa dipahami oleh masyarakat kita. Ya, maka sengaja setiap poin-poin dalam pembahasan ini kami menyampaikan dalil. Tinggal lagi nanti tugas kita mengikuti daurah ini bagaimana memahami dalil tersebut. Karena istidlal, cara bentuk pendalilan kepada dalil tidak disebutkan di dalam buku ini. Ya. Baik. Cuma rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita membaca tuntunan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaknya setiap kita memahami terlebih dahulu bahwa apa yang kita bahas ini, yang kita pelajari ini adalah metode, tata cara, tuntunan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya? Ketika kita menemukan ada perbedaan dari apa yang kita perbuat selama ini, apa yang kita lakukan selama ini, maka tolong jangan disalahkan, dikritisi ustadznya. Kenapa? Karena ustadznya bukan sedang membahas cara pelaksanaan jenazah menurut kebiasaan masyarakat kita masing-masing. Ini digarisbawahi dari awal. Karena bisa jadi berbeda antara masyarakat ini dengan masyarakat di daerah yang lain cara pelaksanaan jenazahnya. Namun yang kita bahas, yang kita angkat materinya pada saat sekarang ini adalah penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga setiap kita nanti bisa berkaca dengan materi ini, apakah telah sama atau di situ ada sisi perbedaan, sisi kekurangan yang harus kita sempurnakan. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang ahkamul janaiz. Ya, hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Para ulama kita menjelaskan bahwa kata-kata janazah itu dari kata-kata janazah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bisa janazah, bisa jinazah. Ya, jamak dari kata janazah. Janaiz itu jamak dari janazah. Artinya apa itu? Artinya adalah mayit. Ya. Orang yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia. Setiap kita, suatu hal yang harus kita pahami, bahwa sekuat apapun orang, ya, sesehat apapun orang, maka akan ada masanya nanti dia akan menempuh kematian, melewati jurang kematian, ya, melewati pintu di mana dia akan berpisah dengan kehidupan di dunia ini. Tak ada manusia yang kekal
Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, surat Al-A'raf ayat 34. Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila ajalnya itu telah datang, maka tidak akan bisa diundur barang sesaat pun, dan tidak pula disegerakan barang sesaat pun. Dan Nabi SAW, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kita oleh Nabi SAW untuk sering-sering mengingat kematian tersebut. Ya, sering-sering mengingat kematian. Apa kata Nabi SAW? Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Ya, sering-seringlah kalian mengingat pemutus dari segala kelezatan. Apa itu pemutus dari segala kelezatan? Al-maut, kematian. Nabi SAW memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat kematian. Apa fungsi mengingat kematian itu? Apa fungsinya mengingat kematian? Ada 3 fungsinya, disebut oleh para ulama kita. Fungsi dari mengingat kematian itu, ya. Yang pertama adalah untuk menyadarkan diri kita bahwa kehidupan dunia atau berakhirnya kehidupan dunia bukanlah berakhir dari segala permasalahan. Seseorang yang telah menyelesaikan kehidupannya di dunia ini bukanlah berarti dia telah selesai dari seluruh permasalahan. Bahkan permasalahan setelah kematian itu jauh lebih sulit daripada permasalahan yang kita dapati ketika hidup di dunia ini. Ya, maka mengingat kematian, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengingat kematian. Tujuan kita yang pertama adalah untuk menyadarkan diri kita bahwa dengan berakhirnya kehidupan dunia ini bukan berarti telah selesai seluruh permasalahan. Bahkan kita baru melangkah kepada kehidupan yang jauh lebih sulit daripada kehidupan di dunia ini. Bukankah Nabi SAW menyatakan dalam hadis, innal qabra awwal manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan, ya, kuburan itu adalah persinggahan pertama menuju alam akhirat. Persinggahan pertama menuju alam akhirat. Nabi SAW menyatakan, fa inna jaminhu fa man ba'dahu ihsan. Orang yang selamat ketika menaungi kehidupannya di dalam kuburnya, maka kehidupan setelahnya akan lebih ringan. Ya, fa illam yanjah minhu, kata Nabi SAW, namun kalau seandainya dia tidak selamat ketika menaungi kehidupannya di alam barzahnya, di alam kuburnya, fa ma ba'dahu asyaddu min, maka kehidupan setelahnya jauh lebih sulit daripada kehidupannya di dalam kubur ini. Ini menjelaskan kepada kita bahwa berakhirnya kehidupan kita di dunia bukan berarti selesai kita dari seluruh permasalahan. Bahkan kita baru melangkah kepada kehidupan yang jauh lebih berat, melangkah kepada kehidupan yang jauh lebih sulit. Tujuan kedua yang kita diperintahkan oleh Nabi untuk sering-sering mengingat kematian itu adalah apa? Adalah untuk menyadarkan diri kita bahwa tak kala kematian itu datang kepada kita berarti telah terputus kesempatan kita untuk beramal. Telah terputus kesempatan kita untuk beramal. Bukankah Nabi SAW yang menyatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus darinya amalannya. Maksudnya terputus darinya kesempatan beramal. Tidak ada lagi kesempatan dia beramal setelah dia meninggal dunia. Ada orang yang telah meninggal dunia di dalam barzahnya masih bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa lagi, terputus sebagai kesempatan beramal lagi. Ya, modal yang dia bawa menghadap Allah hanya apa yang telah dia usahakan ketika hidup di dunia ini. Kemudian Nabi menyatakan illa min talatin, kecuali dari 3 perkara. Ya, kecuali dari 3 perkara yang masih berlanjut pahalanya untuknya. Yang pertama apa? Waladin salihin yada'ulah, anak yang saleh mendoakannya. Kemudian dari ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, anak yang saleh yang terus mendoakannya, maka ini akan sampai. Ya. Ini pun juga
Bukan karena usahanya ketika telah meninggal dunia, enggak, tapi usaha ketika dia masih hidup dulu. Ya. Mendidik anak menjadi anak yang soleh. Kemudian kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, selama ilmu tersebut diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya ngalir kepadanya. Kemudian ketiga apa? Sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Selama sedekahnya itu diinfakkan bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka hendaknya setiap kita melayat jenazah itu, ya, datang ke tempat orang, ke rumah duka, maka hendaknya ketika sampai di situ, ini yang kita hadirkan. Jangan kumpul-kumpul kemudian sambil kumpul-kumpul itu cerita. Yang diceritakan juga masih putaran dunia bisnis. Betul atau tidak? Iya, ini yang banyak terjadi. Ramai-ramai duduk di depan rumah duka, cerita antara satu dengan lain-lain adalah tentang urusan dunia. Apa? Bisnis sekarang. Berapa harga gambir sekilo, ya kan? Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengingat kematian. Tujuan ini dia, ya, menyadarkan diri kita, mengingatkan diri kita bahwa dengan datangnya kematian itu berarti kesempatan beramal telah habis. Kemudian yang ketiga adalah apa? Menyadarkan diri kita bahwa kematian tak kala telah datang kepada seseorang, maka itu memutus seluruh jenis kenikmatan, kelezatan yang ada di dunia ini. Ya. Makanya dalam hadis tadi Nabi SAW menyatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Hendak kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Selezat apapun makanan yang terhidang di rumah kita, ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kemudian setinggi apapun pangkat yang kita dapatkan, dan sesayang apapun karib kerabat kita, keluarga kita kepada kita, jika seandainya kematian telah datang kepada kita, maka semua itu akan tinggal. Dia akan terputus dari kita. Kita akan masuk ke alam barzah, alam kubur sendirian, tak ditemani oleh satupun dari karib kerabat kita, tak ditemani satupun oleh harta kita, dan tak ditemani satupun oleh jabatan kita. Jabatan tertinggal. Betul atau tidak? Biasanya gelar terakhirnya apa? Almarhum. Gitu ya, almarhum. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yatbi'ul mayyita salasa, kata Nabi SAW. Jenazah itu diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'utnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 kembali, 1 yang tetap bersamanya. Fayarji'u ahlu wa maluhu, akan kembali keluarganya dan hartanya. Kemudian wa yabqa ma'ahu amaluhu, amalannya yang akan tetap bersamanya. Maka ini dia, kita diperintahkan oleh Nabi SAW mengingat kematian tersebut, ya, mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita tentang 3 permasalahan tadi. Baik. Sudah hafal 3 permasalahan itu? Pertama apa tadi? Bukan. Tujuan kita diperintahkan untuk mengingat kematian itu menyadarkan diri kita bahwa iya, selesainya kita dari dunia ini bukan berarti selesai dari seluruh permasalahan. Bahkan itu baru awal. Kita melangkah kepada permasalahan yang jauh lebih rumit, lebih sulit daripada itu. Yang kedua, menyadarkan diri kita bahwa dengan datang kematian berarti kesempatan beramal telah selesai. Makanya para ulama kita menyatakan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu kesempatan beramal dan akhirat itu waktunya memanen amalan kita, baik atau buruk. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Itu dia, menyadarkan diri kita bahwa tak kala kematian itu datang, maka itu akan memutuskan dari kita seluruh nikmat, seluruh kelezatan-kelezatan yang kita nikmati selama ini ketika hidup di dunia. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah. Kita lanjut kepada materi yang pertama. Perkara yang perlu kita lakukan terhadap orang yang sedang sakit. Memang biasanya para ulama kita ketika membahas tentang ahkamul janaiz, ya, hukum-hukum pengurusan jenazah, biasanya para ulama kita membahas mulai dari semenjak
orang tersebut sakit. Semenjak orang sakit. Apa yang perlu kita lakukan terhadap orang yang sedang sakit? Pertama sekali adalah menjenguknya. Wa iyadatul marid. Menjenguk orang yang sakit. Ini merupakan kewajiban atas kita, yang itu adalah hak mereka, hak saudara kita yang sakit. Nabi SAW menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim di sini, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada 5. Ketika Nabi menyatakan itu haknya, berarti bagi saudaranya yang lain itu adalah kewajiban, ya. Apa dia? Raddus salam. Yang pertama, hak mereka adalah menjawab salam. Ketika saudara kita mengucapkan assalamualaikum, maka dia berhak untuk mendapatkan jawaban salam dari kita dengan kita menjawab waalaikumsalam. Maka para ulama kita menyatakan bahwa mengucapkan salam itu hukumnya apa? Mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di kalangan kalian. Namun menjawabnya apa? Menjawabnya wajib, hak mereka. Ya, gitu ya. Kemudian wa iyadatul marid, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Ini juga hak saudara kita yang sakit. Wa tibaul janaiz, mengiringi jenazah, ya, mengiringi atau mengurusi jenazah sampai ke pemakamannya. Wa ijabatu da'wah. Apa? Memenuhi undangannya. Wa tashmitul atis. Kemudian mendoakan saudara kita yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Apa doanya? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Ini kalau seandainya dia membaca alhamdulillah. Kalau hacin hanya sebatas itu aja, Anda, ya, kita doakan. Ada dia memiliki hak atas kita ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kok bersin itu diucapkan alhamdulillah? Pak dokter yang menyampaikan, ya. Karena orang yang bersin itu telah mengeluarkan sekian banyak dari kuman-kuman, bakteri gitu ya. Makanya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, hacin. Beda dengan menguap. Kalau menguap apa? Nabi SAW menyatakan asy'abu minasyaiton. Ya, menguap itu dari syaitan. Apabila di antara kalian ada yang ingin menguap, hendak dia berusaha untuk menahannya semampu dia, tahan. Hendak dibuka mulut segadang-gadang, kemudian wah. Kata Nabi SAW, orang yang menguap sampai seperti itu, maka syaitan masuk lewat mulutnya tadi, kemudian tertawa dalam perutnya. Tertawa syaitan oleh ulah perangainya manusia. Gitu. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini yang perlu kita perhatikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata iyadah. Wa iyadatul marid. Nabi tidak menggunakan kata-kata ziarah. Ziaratul marid, mengunjungi orang yang sakit, enggak, tapi katanya iyadah. Apa maksudnya? Ada sama atau perbedaan di situ? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, katakan kenapa Nabi SAW menggunakan kata-kata iyadah? Ini menjelaskan kepada kita bahwa mengunjungi saudara kita yang sakit itu tidak hanya sekali saja. Karena kata-kata iyadah itu dari kata-kata ada ya'udu audan, yang artinya mengunjunginya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya, kondak sakit kawan awak, kunjungi sekali saja. Tu tak boleh. Bila datang di situ lah dapat kabarnya meninggal. Nah, ternyata Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini bahwa tetap menjadi hak mereka untuk menjenguk mereka ketika mereka sakit. Walaupun kemarin sudah
Ya, lah berlalu waktu 15 hari kita masih mendengar saudara kita tetap sakit, kunjungi sekali lagi. Telah berlalu 1 bulan masih sakit, kunjungi sekali lagi. Gitu ya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi SAW tidak menyebutkan jenis sakitnya. Nabi hanya menyatakan wa iyadatul marid, wa iyadatul marid. Kunjungi saudaranya yang sakit. Apa bentuk sakitnya? Tidak disebutkan oleh para ulama. Ya, tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Namun para ulama kita menyebutkan rincian tentang maksud dari sakit ini. Mana dia jenis sakit sehingga dia memiliki hak atas kita untuk kita kunjungi. Kalau jangan sakit gigi saya punya hak untuk kita kunjungi. Ya kan? Meriang-meriang saya kata. Selemo-selemo saya kata, "Anjo sakit ustaz." Awak kunjungi, itu hak dia, enggak. Kata para ulama, sakit yang menjadikan itu wajib bagi kita mengunjunginya itu adalah sakit yang menyebabkan dia terhalang untuk berkomunikasi dengan kita. Ya. Lah tagalataknya. Lah awak calik sehari 2 hari ndak do nya keluar dari rumahnya kan orang sakit. Maka ini dia baru ada kewajibannya. Ya. Atau dia keluar hanya sebentar saja, kemudian masuk lagi karena kondisi fisik segala macam. Ini sudah jatuh kewajiban kita untuk mengunjungi saudara kita tersebut. Ya. Kemudian para ulama kita juga menjelaskan orang yang sakit yang akan kita kunjungi itu adalah dia orang yang muslim. Dia orang yang muslim. Menjelaskan kepada kita bahwa kalau yang sakit itu dia orang kafir, tidak muslim, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjenguknya. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengunjunginya. Bahkan para ulama kita menyatakan tidak disyariatkan untuk mengunjunginya kecuali jika di situ diharapkan ada maslahat. Garis bawahi ini. Boleh atau baru disyariatkan mengunjungi orang kafir yang sakit jika seandainya di situ ada maslahat. Apa maslahatnya? Apa maslahatnya? Diharapkan dia bisa menerima kebenaran. Karena kondisi orang yang sedang sakit itu kondisi yang berada di titik lemahnya, betul atau tidak? Iya. Dan diharapkan ketika kita datang, ya, memberikan beberapa nasihat, diharapkan nasihat kita ini diterima. Kita tawarkan kepadanya Islam, kita sampaikan kepadanya bahwa Islam adalah agama yang akan menuntun anda ke dalam surga dan seterusnya, didakwahkan. Nah, ini baru disyariatkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana gulamun yahudiyyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu ada seorang anak kecil dari Yahudi, dari golongan Yahudi yang dahulu dia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi. Famarida. Kemudian tiba-tiba anak Yahudi tersebut, anak kecil Yahudi tersebut sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi anak kecil tadi, menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bagian kepalanya. Jadi mencari orang sakit itu, ya, memang didatangi, duduk di samping. Kalau tidak mencari orang sakit tapi tagak-tagak di luar rumah saja, ya, yang datang ke dalam utusannya saja cek 2 bertiga. Masuklah. Ya, nah ini tidak pas. Baik. Nanti kita akan mengetahui nanti apa fungsi kita menyenguk saudara kita yang sakit tersebut. Nanti kita akan tahu fungsinya. Ya. Baik. Kemudian setelah Nabi SAW duduk di sebelah kepalanya anak yang sakit tadi, faqala lahu, Nabi berkata kepada anak tersebut, aslim, masuk Islamlah.
Ya, ditawarkan kepada anak tersebut masuk Islam. Fa nadhara ila abihi wa huwa indah. Tiba-tiba anak tersebut melihat kepada wajah ayahnya yang ada di sampingnya. Faqal, ketika itu ayahnya menyatakan, ati Abul Qasim. Ya. Turutilah atau taatilah perintahnya Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa aslama, lalu anak tersebut juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Kemudian tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW keluar dari rumah tersebut sambil bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jika seandainya mengunjungi orang kafir yang sakit, apalagi dia tetangga kita gitu kan, ya, selama ini kita ada baik dengan tetangga kita, dia sakit, diharapkan ada maslahat yang kita harapkan dari kunjungan kita tersebut, maka ketika itu baru disyariatkan. Kalau seandainya tidak, apakah itu wajib? Kita katakan itu tidak wajib. Yang menjadi wajib itu apa? Kalau dia muslim. Baik. Kemudian membawanya berobat. Ya. Ini kalau seandainya memang belum berobat, ya, membawanya berobat. Kemudian ditanyakan, sudah berubek belum? Ya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berobat ketika sakit. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya. Nah, jadi Nabi SAW tidak hanya menurunkan penyakit saja, Allah turunkan penyakit dan Allah turunkan pula obatnya. Ya. Apa fungsinya Allah menurunkan semua itu? Sebagai ujian, ya, sebagai ujian. Kemudian kata Nabi SAW, wa ja'ala likulli da'in dawa. Dan Allah telah jadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Maka jangan dikatakan tidak ada obatnya. Aku penyakit pun ada ubat itu. Itu menurut kemampuan ilmu teknologi yang ada sekarang, belum. Tapi yang jelas Nabi SAW telah katakan setiap penyakit ada obatnya, kan gitu kan? Penyakit ada obatnya. Namun belum ditemukan barangkali. Makanya Nabi SAW menyatakan di sini fatadawau, dalam riwayat ini fatadawau ibadallah, ya. Maka berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Namun kata Nabi, wala tatadawau bil haram, wala tadawau bil haram. Jangan kalian berobat dengan yang haram. Ya. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan kepada kita bahwa memang Allah takdirkan obat di sebahagian penyakit itu ada pada hal-hal yang haram. Ya. Contoh apa? Ada orang sakit kok, keceknya ubeknya adalah makan daging ular, makan daging harimau, apa namanya itu, ya. Kemudian iyo cegah Ustaz. Kita katakan apa? Iya, walaupun bisa jadi memang Allah berikan obatnya itu di situ. Namun tidak hanya di situ obatnya. Ada di yang halal, ada yang haram, dan Nabi memerintahkan kita untuk mencari yang halal dan melarang kita untuk berobat dengan yang haram. Kalau seketik untuk ubek tidak ada Ustaz, itu tidak boleh. Banyak kan istilah itu keluar itu. Untuk ubek seketik. Tidak. Nabi melarang secara mutlak, wala tatadawau bil haram. Jangan kalian berobat dengan yang haram. Baik obatnya yang haram maupun cara berobatnya yang haram. Ya, cara berobat yang haram apa? Pergi ke dukun badah ayam, ya, dan seterusnya. Kemudian bawa talur, apa lagi? Bawa kelapa muda, kelapa tua tidak boleh ini dong, kelapa muda, dan seterusnya. Ya, ini tidak boleh, caranya haram. Nabi melarang wala tatadawau bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Baik jenis obatnya yang haram atau cara berobatnya yang haram, tidak boleh. Baik, bercerita tentang hukum berobat ada 3.
Tiga kelompok para ulama kita menyatakan, ya. Yang pertama, jadi hukum berobat itu tidak hanya satu, ya. Pertama, wajib hukum berobat dalam kondisi yang jika dia tidak berobat akan mencelakakannya, akan mengantarkannya kepada kebinasaan, matinya daknyo. Ini kan prediksi gitu, ya. Kalau tidak berubahnya akan celakanya daknyo. Maka ketika itu kata para ulama kita wajib bagi dia untuk berobat. Apa contohnya? Yang kemungkinan berbahaya itu kanker, ya kan, tumor, atau yang semisalnya. Yang kalau dia biarkan saja, maka akan mengantarkannya kepada kebinasaan. Maka ketika itu kata para ulama, dia harus berobat. Ketika itu hukum berobat baginya wajib. Ya. Berdasarkan pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tadawu ya bani Adam. Berobatlah kalian wahai anak Adam. Kemudian yang kedua, jika seandainya sakit yang dia rasakan itu, yang dia derita itu tidak akan sampai mengantarkannya kepada kebinasaan, ya. Namun dia tidak mampu untuk bersabar, maka ketika itu anjuran berobat. Dianjurkan bagi dia untuk berobat. Tidak sampai tingkat wajib, tapi hanya sebatas anjuran saja. Apa contohnya? Damam-damam meriang tadi itu. Itu insya Allah lain tidak akan sampai mati dia rendah. Kalau sebatas itu. Sakit gigi. Kalau seandainya tidak mampu dia untuk bersabar, maka ketika itu berobatlah. Dianjurkan baginya berobat. Namun poin yang ketiga, kalau seandainya dia mampu bersabar, maka dianjurkan baginya ketika itu untuk bersabar, tidak usah berobat. Kenapa demikian Ustaz? Karena penyakit dia itu akan menjadi penggugur dosanya. Makanya ada hadis menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang dahulu kena penyakit apa namanya? Pakai ayan, ya. Penyakit yang ketika kambuh penyakitnya tuh, inyo tidak bisa mengontrol dirinya. Tidak bisa mengontrol dirinya. Penyakit ayan. Sehingga bisa jadi nanti karena gerakannya yang seperti itu bisa terbuka auratnya. Ya kan? Nampak auratnya segala macam. Kemudian wanita tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didoakan kepada Allah. Meminta didoakan kepada Allah agar Allah sembuhkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika Anda ingin saya berdoa kepada Allah, maka saya berdoa kepada Allah dan Anda sembuh. Namun jika Anda mau bersabar, maka Anda bersabar menerima penyakit ini, namun nanti di akhirat bagimu surga. Nabi berikan kepadanya apa? Tawaran. Apa jawaban wanita tersebut? Kalau begitu saya menerima untuk bersabar ya Rasulullah. Namun satu permintaannya. Apa permintaannya? Kalau kamu penyakitnya itu beko, tolong doakan kepada Allah agar jangan sampai tersingkap auratnya. Itu hanya minta. Ya, coba bayangkan itu. Nabi memberikan tawaran kepadanya. Kalau mampu bersabar, maka bersabarlah, karena itu akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, kalau seandainya seseorang ditusuk oleh duri saja itu menggugurkan dosa, ya, apalagi sakitnya yang lebih daripada itu. Seluruh badan kau mendamam, gigi kau sakit, tapi jarang Pak Dokter. Orang kalau lah sakit gigi itu nak marabu aja bawaan. Kucing aja gak kare suruh seketik langsung emosi, kan gitu.
Kalau modelnya seperti itu ya, jok kucing maharian saja lah kan berang lo dak awak. Padahal awak sikit gigi ndak ada sakit pawi jok kucing, berubah lah capek. Ya, oke. Kemudian mengingatkannya untuk bertaubat. Nah, ini ketika kita mendatangi saudara kita yang sakit tadi, kita ingatkan dia untuk bertaubat. Kita sampaikan kepadanya, Pak, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, harus kita ingatkan, harus kita sampaikan. Kita sampaikan bahwa selagi masih ada kesempatan, maka kita harus berusaha untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Ya. Dan ini diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Orang beriman segeralah bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni la atubu ilallah." Sesungguhnya saya benar-benar bertobat kepada Allah dalam sehari itu 70 kali atau lebih daripada 70 kali. Itu Nabi. Ya, makanya diingatkan kepada saudara kita yang sakit tadi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Kita sampaikan bahwa dosa-dosa yang kita bawa ini, ya, ini yang akan menyengsarakan hidup kita nanti di akhirat. Maka sampaikan kepadanya bahwa kita harus bertobat, baik dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, dengan sesama anak Adam. Ya, itu kita sampaikan. Karena dosa-dosa yang berhubungan dengan anak Adam tak akan mendapatkan ampunan kecuali tak kalah orang tersebut, saudara kita tersebut yang kita zalimi, yang kita sakiti tersebut, memaafkan dan meridhoi kesalahan kita itu. Nah, kalau seandainya tidak segera kita minta maaf, maka ini nanti pada hari kiamat, ya, akan mengurangi pahala kita, akan diambil pahala kita. Kita sampaikan seperti itu, ya. Dan setelah pahala kita habis, sementara masih ada orang yang kita zalimi, maka dosa-dosanya akan dipikulkan kepada kita. Di akhirat ketika kita minta maaf, tidak akan ada orang yang mau memaafkan langsung tanpa ada imbalan. Ledo kira-kira. Bayangkan ketika kita di akhirat nanti, kita minta maaf kepada orang atas kesalahan yang terlanjur kita perbuat kepadanya ketika hidup di dunia. Ada orang yang akan memberikan maaf begitu saja kira-kira? Tak ada. Ya, setiap orang ketika itu sangat harap sekali dengan pahala. Bagaimana dia bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya ketika itu? Karena baru dia sadar ketika itu bahwa ternyata yang akan bisa menyelamatkan dia ketika itu hanya pahala. Yang akan bisa mengantarkan dia ketika itu pahalanya. Ya. Kemudian dia berusaha ketika itu bagaimana dosanya berkurang. Ya. Karena yang akan mencelakakannya ketika itu adalah dosanya itu. Makanya orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun ketika itu dia akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari kita. Betul tidak? Ya. Jangan mentang-mentang itu anak kita, enak maafkan kesalahan ayah ya dulu. Banyak ayah menzalimi, banyak hak anak yang tidak ditunaikan. Misal, anak bisa maaf, oh maaf, oke ya, bisa. Dia akan bisa memaafkan ketika diberikan balasan. Apa balasannya? Apa halunya di ajian kawan? Ya, pahalu awak wa ajian kanyo baru clear. Atau habis pahalu awak dosonya yang awak pikul. Makanya Allah menyatakan pada hari kiamat itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu. Pada hari itu orang akan menjauh dari saudaranya, pasangan akan menjauh dari pasangannya, istri jauh dari suaminya, menjauh dia. Anak jauh dari orang tua jauh dari anak. Kenapa? Karena takut tuntutan. Ya. Baik. Maka ini kita sampaikan kepadanya.
ya, kita sampaikan kepadanya. Kemudian mengingatkannya untuk meninggalkan wasiat. Ini yang keempat, perkara yang harus kita lakukan di saat saudara kita sakit ini. Mengingatkannya untuk meninggalkan wasiat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 di sini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, kedatangan kematian, ya. Ya, berarti dia sedang mendekati ajalnya. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka diwajibkan baginya untuk berwasiat, meninggalkan wasiat untuk ibu bapaknya, karib kerabatnya secara yang ma'ruf, ya. Kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Haqqan 'alal muttaqin. Kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW juga menyatakan di sini, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ma hakum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidak layak bagi seorang muslim ketika dia memiliki sesuatu yang harus dia wasiatkan telah berlalu 2 malam, dalam riwayat yang lain 3 malam, kecuali dia harus menuliskan wasiatnya di sampingnya. Nah, maka bagi yang memiliki harta, dia harus menuliskan wasiat. Apa bentuk wasiat itu? Para ulama kita menjelaskan wasiat itu terbagi menjadi 2. Al-wasiyatul wajibah, wasiat yang dihukumi wajib, wal wasiyatul mustahabbah, wasiat yang dihukumi anjuran mustahab. Ya. Wasiat itu tidak hanya satu. Wasiat ada yang wajib dan ada yang sunnah, yang mustahab. Mana dia wasiat yang wajib? Nanti kalau udah datang waktu istirahatnya, kasih tahu ya. Jam berapa kita istirahat? Atau lanjut gol? Jam 10. Oke, siap. Mana dia yang wasiat yang wajib? Wasiat yang wajib adalah wasiat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban yang belum sempat dia tunaikan. Wasiat yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib yang belum sempat dia tunaikan. Contoh apa? Contoh hutang. Dia punya hutang, belum sempat untuk membayarnya. Maka dia perlu meninggalkan wasiat. Sampaikan di wasiat tersebut, tulis di kertas wasiatnya itu bahwa tolong sebelum harta saya dibagikan untuk dilunasi hutang-hutang saya. Tuliskan di situ, hutang saya kepada sefulan sekian, kepada fulan sekian, kepada fulan sekian. Dia tuliskan. Ya. Ini jauh lebih maslahat ketimbang baru dikali-kali dek kode ahli waris wak. Amak wakku kesia saja yang lah berhutang. Atau hanya sebatas dimulai saja. Ketika mau diantarkan ke pemakaman baru disampaikan di situ. Apa? Kalau seandainya ada yang berhutang, terpaut utang piutang dengan orang tua kami, mohon kalau boleh bisa direlakan, direlakan. Tapi kalau seandainya indah, silakan datangi ahli waris. Ini kan sebatas di mulut saja. Belum tentu orang yang punya utang tu, yang nyo agihkan utang dulu tu ada di situ. Satu. Yang kedua, kalau nyo ndak namu beko nyo kecek kan di akhirat saja ambo tuntut. Berarti. Ya? Sangsara orang tua wak nyo. Tapi kalau dituliskan di kerate, jale orang tua hutang ke sia-sia saja. Yang kedua, kalau seandainya ada orang datang, nyo kecek kan almarhum apa awakku yang meninggalku, nyo dulu pernah meminjam piti kamu untuk membeli ladang di situ. Barangnya minjam piti 10 gram ameh misal, atau harga hampir 45 juta, 50 juta, ya kan? Pernah kejadian ketika kami kajian di Pasaman Barat itu. Salah satu apa-apa
Ayo bapak tuh nyampaikan Ustaz, ada orang sampai datang kepada ambo menyatakan bahwa ibu ambo dulu pernah minjam piti untuk membeli lahan sawit wah. Sampai itu kayak ketika mau minta buktinya ndak ada. Karena ketika itu bukti-buktinya tuh orang yang jadi saksi ketika itu lebih meninggal. Dan ternyata itu ndak ada tertulis. Pinjam meminjam tuh. Apa yang harus ambo buat? Kalau le sayang karena gaya tunaikan cepat. Ya. Nah ini dia bahayanya. Nanti bisa jadi ahli waris dek lancaran cangok kapiti, ya kan? Ndak nyabaikan ndak do dia tuh. Oh ndak do dong. Ndak do mak kami pernah cerita itu, nya sampai kepada kami ndak do dong. Babe itu karena kalau lah dibayar lah utang kok lah berkurang lo piti. Ya kan? Mak piti nang dibagi kau lagi. Nah. Jika cik orang yang utang tadi, oke, ndak nak mau bayar, ndak apalah di akhirat ambo permasalahkan. Atau terjadi pertengkaran. Betul atau tidak? Tapi kalau sudah tertulis hutang piutang tadi, di wasiat tadi, siapa yang bisa mengingkari lagi? Udah jelas hutangnya kepada siapa, jumlahnya berapa. Nah ini pentingnya meninggalkan wasiat. Dan ini wajib hukumnya. Kemudian kedua, wasiat wajib itu tidak hanya dalam bentuk harta saja, dalam bentuk kewajiban ibadah pun juga. Contoh, orang tua kita ini, ya, atau kita misalnya, ya, ada kafarat yang belum sempat kita tunaikan. Ya, siamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Lantaran kafarat apa itu? Kafarat apa Pak Dokter? Menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan, karena kafarat. Syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Pas di penghujung bulan kedua, kira ya misal ada, atau misalnya nazar. Kita dulu bernazar akan menyembelih sapi ini, bernazar akan menyantuni anak yatim, bernazar akan membangun masjid, bernazar akan, dan seterusnya. Nazar itu wajib atau tidak? Wajib. Tunaikan, tuliskan. Kemudian hutang puasa. Nabi SAW menyatakan, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang meninggal dunia dalam kondisi memiliki hutang puasa, shama anhu waliyuhu, kata Nabi, maka walinya, ahli warisnya menunaikan kewajiban puasa tersebut. Termasuk dalam wasiat wajib ini kewajiban haji atau umroh. Kewajiban haji. Jika seandainya yang meninggal dunia ini dia adalah orang yang telah terpenuhi baginya syarat-syarat wajib haji, namun belum sempat menunaikan ibadah haji lantaran karena kondisi yang sakit-sakitan, sampainya meninggal, maka ketikanya sakit itu tuliskan, telah datang kewajiban haji bagi saya. Dari sisi finansial saya telah memiliki, telah cukup, namun belum sempat menunaikan karena lantaran ini tolong tunaikan kewajiban haji untuk saya. Tinggalkan wasiat. Kalau seandainya tidak berdosa orang tua kita meninggalkan kewajiban haji, ya, makanya Lajnah Daimah, fatwa dari Lajnah Daimah Saudi Arabia menyatakan, idza matal muslim wa lam yaqdi fariidatul hajj, apabila seorang muslim meninggal dunia dan dia belum menunaikan kewajiban haji, wa huwa mustakmilun li syuruti wujubil hajj, padahal dia orang yang telah terkumpul padanya syarat-syarat wajib haji, wajib an yuhajja anhu min malihi alladhi khallafahu, maka wajib untuk menunaikan haji atas nama dia dari harta yang dia tinggalkan, Sawa'un awsa bidzalika aw lam yusi, baik dia tinggalkan wasiat maupun tidak. Ya.
Maka penting bagi kita untuk mengingatkan orang yang sakit. Sakit di sini maksudnya sudah sakit berat ya, sakit yang ada indikasi-indikasi akan mengantarkan dia kepada kematiannya. Maka kita wasiatkan dia, kita nasihatkan dia, kita sampaikan kepadanya untuk meninggalkan wasiat. Kata para ulama kita, fal wasiyatu fi hadhil halah wajibatun. Wasiat pada kondisi seperti ini hukumnya wajib li hifdzi amwalihi, untuk menjaga hartanya supaya hartanya tidak langsung dibagikan, padahal ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan atas dirinya. Wa bara'ati zimmatihi, dan agar dia bisa berlepas diri dari kewajiban tersebut ya. Wa li alla yahsul niza'un baina warasatihi ba'da mautihi, dan agar jangan sampai ada terjadi perselisihan antara ahli warisnya setelah dia meninggal dunia. Nah, sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi ya. Wa baina ashabi tilkal huquq, ya, antara ahli warisnya dengan orang-orang yang memiliki hak tadi, orang yang memberikan pinjaman dulu. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal wasiyatul mustahabbah, adapun wasiat yang dihukumi sunnah, yaitu wasiat-wasiat yang berhubungan dengan perkara-perkara sunnah. Ya, perkara-perkara sunnah. Ya. Misal dia meninggalkan wasiat untuk sebahagian dari hartanya itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang dia inginkan. Boleh enggak? Boleh enggak? Sebahagian hartanya itu dia peruntukkan, dia wasiatkan untuk orang tertentu. Boleh? Maka kita katakan boleh. Boleh. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, dia berkata, tasyakkaitu bi Makkah syaukan syadidan. Aku telah tertimpa sakit di Makkah dengan sakit yang berat. Faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku untuk menjengukku. Fakultu, aku pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala Nabi datang, ya Nabi Allah, ini atruku malan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah, dan saya tidak memiliki anak kecuali hanya satu. Saya tidak memiliki ahli waris kecuali hanya satu, yaitu satu anak perempuan. Fa usi bi thulutsai mali, boleh enggak aku wasiatkan 2/3 dari hartaku untuk orang lain, untuk yang lain selain dari anak. Wa atruku thuluts, dan aku sisakan 3-nya untuk dibagikan sesuai dengan warisan, ilmu mawaris. Faqala la, Nabi SAW menjawab tidak boleh. Faqultu fa'usi bin nis wa atruku nis, kalau gitu aku wasiatkan separuhnya dan separuhnya untuk dibagikan kepada ahli waris. Qala la, Nabi SAW tetap menyatakan tidak boleh. Qultu fa'usi bitulus, kalau begitu aku wasiatkan 1/3-nya ya Rasulullah, 2/3 untuk bagikan kepada ahli waris. Kata Nabi SAW, at-thuluth wa thulutsu katsir, 1/3 itu sudah banyak. Ya, 1/3 itu sudah banyak. Maka para ulama kita menyatakan syarat pertama boleh mewasiatkan hartanya adalah maksimal hanya 1/3 dari harta yang dia wasiatkan, tidak boleh lebih. Karena Nabi menyatakan at-thuluth wa thulutsu katsir, 1/3 itu sudah banyak. Syarat yang kedua, harta itu dia wasiatkan kepada selain dari ahli warisnya. Karena ahli warisnya telah mendapatkan harta dari warisan, maka wasiat tadi tidak boleh lagi untuk ahli waris. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya disahihkan oleh Syabani, hadis ini kata Nabi SAW, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang berhak itu haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.
Fala wasiyata liwarithin, tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris. Berdasarkan kepada hadis ini, ya, para ulama kita silakan lihat kepada tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya menyatakan bahwa hadis ini telah mentaksis, mengkhususkan keumuman wasiat yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 180 tadi. Surah Al-Baqarah ayat 180 tadi. Iya, betul atau tidak? Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 180. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khaira alwasiyatu lil walidain. Wajib bagi kalian apabila salah seorang di antara kalian itu hendak mendatangi kematiannya, ya, dengan sekarang untuk menuliskan wasiatnya kepada siapa? Lil walidain, untuk kedua orang tuanya, ya, wal aqrabin, dan untuk karib kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Oke? Baik, ini umum, berarti untuk ahli waris maupun tidak ahli waris masuk di situ, wal aqrabin tadi, karib kerabat tadi. Maka kata para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Katsir, keluarlah dari ayat ini setiap ahli waris. Karena Nabi telah menyatakan fala wasiyata liwarithin. Ahli waris tidak boleh lagi mendapatkan wasiat. Bisa dipahami? Berarti tidak boleh wasiat untuk kedua orang tua, karib kerabat yang dia tergolong ahli waris. Bisa dipahami? Baik. Sampai mana tadi? Nah, baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat orang yang meninggal ini harus ditunaikan sebelum harta dibagikan. Sebelum harta dibagikan. Ya. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 5, ayat yang bercerita tentang cara pembagian harta warisan. Di penghujungnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Harta itu dibagikan sesuai dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan di situ, itu dilakukan min ba'di wasiyatin, setelah wasiat semayit ditunaikan atau hutang semayit ditunaikan. Ya. Baik. Nah, kalau memang tidak ada harta yang diwariskan, yang ditinggalkan, berarti tidak ada wasiat dari sisi harta. Kalau seandainya harta semayit yang ditinggal tidak ada, cari dari keluarga. Kalau seandainya keluarga tidak ada, maka para ulama itu diambilkan dari baitul mal. Tidak ada kewajiban anak untuk membayarnya. Dari sisi wajib atau tidak ada kewajiban. Iya, dari sisi kewajiban tidak. Akan tetapi dari sisi birrul walidainnya ada. Kecuali jika seandainya si mayit ini meninggalkan harta, maka harta si mayit ini harus ditunaikan hutangnya terlebih dulu, jangan dibagi. Padahal dia memiliki hutang. Maka disebutkan di sini mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Harta itu baru boleh dibagikan ketika wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit telah ditunaikan atau hutang si mayit telah dilunasi. Jadi dari segi berbakti, iya, betul. Ya. Tapi dari segi kewajiban anak tidak wajib. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, terakhir, termasuk hal yang boleh kita meninggalkan wasiat, kata para ulama, adalah mewasiatkan siapa yang akan mengurusi jenazah kita. Bahkan ini suatu hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh para salaf dahulu, kalangan sahabat Nabi SAW. Ya, silakan lihat kepada kitab Ahkamul Janaiz punyanya Syekh Albani, menyebutkan beberapa riwayat-riwayat
yang menjelaskan dahulu para salaf kita meninggalkan wasiat siapa orang yang akan mengurusi jenazahnya. Ya, contoh. Nah, itu barangkali tidak bisa dijadikan dalil ya, hujah. Contoh adalah dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalkan wasiat siapa orang yang akan mengurusi jenazahnya. Kemudian ada beberapa sahabat, lupa kita menyebutkan. Silakan lihat kepada kitab Ahkamul Janaiz punya Syekh Albani. Apalagi di negeri kita ini, di tempat kita, ya. Setelah kita mengetahui mana dia tata cara pelaksanaan sunnah jenazah itu sesuai dengan sunnah, maka hendaknya kita meninggalkan wasiat siapa orang yang akan mengurusi jenazah kita. Ya. Taib. Kemudian juga meninggalkan wasiat supaya harta yang ditinggalkan dibagi sesuai dengan hukum Allah. Ini juga boleh berwasiat seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah bercerita panjang lebar tentang hukum-hukum pembagian harta warisan, kata Allah, tilka hududullah. Yang demikian itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka akan Allah masukkan dia ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawah surga-surga tersebut sungai-sungai, khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, maka dan itulah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, namun siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melampaui batasan-batasan hukum Allah, kata Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka akan Allah masukkan dia ke dalam neraka, dia akan kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat 13 sampai ayat 14. Ya. Maka bagi orang yang memiliki harta yang banyak, tinggalkan wasiat. Saya meninggalkan wasiat harta saya setelah saya meninggal dunia, tolong dibagi sesuai dengan harta ilmu waris, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak? Alhamdulillah di Sumatera Barat, ya, terkhusus untuk pusako randah itu sudah boleh dibagi sesuai dengan ilmu mawaris, betul atau tidak? Nah, tinggal lagi pusako tinggi yang susah. Nah, kenapa tidak bisa? Karena katanya pusako tinggi itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Betul atau tidak? Itu seolah-olah itu wakaf kaum katanya. Nah itu wakaf kaum, sehingga bisa dipakai oleh kaumnya, hanya hak pakai. Namun kalau kita katakan seperti itu, kalau memang itu wakaf, kalau memang itu hanya hak pakai, kenapa nenek mama bisa menjual tanah pusako tinggi? Nah, kan simpang siur jadinya kan, repot permasalahan harta pusako tinggi. Tapi harta pusako rendah bisa dibagi sesuai dengan harta warisan. Ya, baik, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita istirahat sejenak. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan perkara-perkara yang perlu dilakukan terhadap orang yang sedang sakarat, dekat sakaratnya lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaknya berapa?